Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Udah salawat belum? Skuy, salawat dulu. Oke, terima kasih. Check it out. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa misi utama yakni mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan hakiki terwujud ketika manusia terbebas dari segala bentuk penghambaan, dari perbudakan oleh sesama manusia. Dengan kata lain, Islam menghendaki agar manusia benar-benar merdeka dari segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman, perbudakan, dan penghambaan oleh manusia lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Najran, di antara isinya berbunyi, "Amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillahi min wilayatil ibad." Amma ba'du, aku menyeru kalian untuk menghamba diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Misi Islam mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi seluruh umat manusia itu juga terungkap kuat dalam dialog Jenderal Rustum dari Persia dengan Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pernyataan misi itu diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Rabi bin Amr, utusan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia diutus setelah Mughirah bin Syu'bah pada perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum bertanya kepada Rabi bin Amr, "Apa yang kalian bawa?" Rabi bin Amr menjawab, "Allah telah mengutus kami, demi Allah, Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam." At-Tabari dalam Tarik Al-Umam wa Al-Muluk. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka, Bani Israel, menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Taubah ayat 31. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim mengatakan bahwa Bani Israel, yakni Yahudi dan Nasrani, tidak menyembah para pendeta dan para rahib mereka. Saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan tetapi jika para rahib dan pendeta mereka menghalalkan sesuatu untuk mereka, maka mereka pun menghalalkannya. Dan jika para rahib dan pendeta mereka mengharamkan sesuatu atas mereka, maka mereka pun mengharamkannya. Itulah wujud penyembahan mereka kepada para rahib dan pendeta mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Walhasil, Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan kepada sesama manusia, sekaligus mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Islam datang untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia akibat penerapan aturan buatan manusia menuju ke lapangan dunia atau rahmatan lil alamin. Islam juga datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama selain Islam dan sistem-sistem selain Islam menuju keadilan Islam. Semua itu akan menjadi nyata jika umat manusia mengembalikan hak penetapan aturan hukum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Caranya pun tak sulit, cukup dengan memberlakukan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Tanpa itu, kemerdekaan hakiki, kelapangan dunia, dan keadilan Islam tak akan pernah terwujud. Ingat, selama aturan, hukum, dan sistem buatan manusia yang bersumber dari akal dan hawa nafsu
terus diterapkan dan dipertahankan, maka selama itu pula akan terus terjadi penjajahan, kesempitan dunia, dan kezaliman. Allah sudah memperingatkan kita akan hal itu. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Penerapan hukuman syariah Islam itu menjadi bukti kebenaran dan kesempurnaan iman kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan penguasa untuk memerintah dengan menggunakan hukum-hukum syariat. Jadi, kemerdekaan hakiki hanya akan terwujud dalam sistem Islam, yaitu sistem khilafah yang dipimpin oleh seorang yang amanah, yaitu seorang khalifah yang mendasarkan kepemimpinannya hanya kepada Islam. Khilafah adalah sistem kepemimpinan Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Khilafah bertugas untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Khilafah juga wajib menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Dahulu, Nusantara tidak dilepaskan dari target dakwah negara khilafah. Sejak dahulu, cukup banyak catatan sejarah yang menuliskan jasa khilafah dalam mendakwakan dan menjaga Islam di Nusantara. Tetapi kemudian para penjajah menancapkan pengaruhnya, dan kemudian Nusantara pun berjuang untuk meraih kembali kemerdekaannya dan akan kembali mewujudkan sistem Islam. Hanya dengan itu, tujuan kemerdekaan bisa terwujud, yakni kehidupan yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan tentram, tentu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Amin.